Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Penerapan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak di Lembaga PAUD. Baik, saya akan menjelaskan tentang Manajemen Penerapan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak. Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang atau SDIDTK merupakan revisi dari Program Deteksi Dini Tumbuh Kembang atau DDTK yang telah dilakukan sejak tahun 1988 dan termasuk salah satu program pokok Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan menyeluruh dan terkoordinasi diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antara keluarga, yaitu orang tua, pengasuh, anak, dan anggota keluarga lainnya, dan masyarakat, yaitu kader organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan dengan tenaga profesional. Melalui kegiatan SDIDTK, kondisi terparah dari penyimpangan pertumbuhan anak seperti gizi buruk dapat dicegah. Karena sebelum anak jatuh dalam kondisi gizi buruk, penyimpangan pertumbuhan yang terjadi pada anak dapat terdeteksi melalui kegiatan SDIDTK. Selanjutnya poin B, persiapan fasilitas pemeriksaan. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayahnya, termasuk pelayanan SDIDTK. Nah, Kepala Puskesmas pun ikut bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap penerapan pelayanan SDIDTK. Apa saja pelayanannya? 1. Memfasilitasi tenaga kesehatan dalam menerapkan SDIDTK sesuai standar. 2. Memfasilitasi kesiapan sumber daya pendukung pelaksanaan SDIDTK atau sarana dan peralatan yang dipakai untuk melakukan SDIDTK, alur pelayanan dan biaya operasional. 3. Memperkuat jejaring pelayanan guna meningkatkan cakupan pelaksanaan SDIDTK termasuk jejaring dengan fasilitas rujukan tumbuh kembang. 4. Memastikan kesinambungan penerapan SDIDTK di wilayah kerjanya. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan SDIDTK di wilayah Puskesmas yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. 2. Diseminasi informasi berkala kepada seluruh petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya terkait dengan SDIDTK. 3. Persiapan sumber daya manusia. 4. SDIDTK dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih, yaitu dokter, bidan, perawat, dan petugas gizi. Persiapan sumber daya pendukung meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Persiapan logistik. Logistik menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan untuk pelayanan SDIDTK. Perencanaan logistik harus dilakukan secara benar, diperhatikan kesinambungan keberadaannya dan dipastikan siap untuk dipakai. Kondisi ini hanya akan tercapai bila mana didukung dengan mekanisme pencatatan dan pelaporan yang baik. Beberapa jenis logistik yang harus disiapkan diantaranya buku pedoman pelaksanaan SDIDTK, SDIDTK KIT, buku KIA, formulir, registrasi bayi, dan lain sebagainya. 2. Biaya operasional. Biaya operasional pelayanan SDIDTK dapat menggunakan dua dana, yaitu dana BOPK dan dana kapitasi JKN. Yang ketiga, ruangan. Pelayanan SDIDTK di Puskesmas tentu harus terpisah dengan ruang pemeriksaan pasien dewasa atau anak yang sakit.
Pelayanan SD di TK ini sebaiknya dilakukan di ruangan tertentu karena membutuhkan waktu yang cukup untuk pelayanan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan pertumbuhan dan perkembangan kepada orang tua atau pengasuh balita. D. Pelaksanaan kegiatan SD di TK. Pelaksanaan program SD di TK ini di suatu wilayah disebut berhasil bila semua balita dan anak prasekolah mendapatkan pelayanan di DTK yang ditindaklanjuti oleh keluarga dengan menstimulasi anak dan dirujuk bila mana memerlukan rujukan. Adapun penerapan pelaksanaan kegiatan SD di TK ini dilaksanakan di tingkat puskesmas, di tingkat PAUD, dan di tingkat posyandu. Peran petugas kesehatan. Peran petugas kesehatan ini untuk menentukan status gizi anak berdasarkan pengukuran tinggi badan, berat badan, melakukan pengukuran lingkar kepala, melakukan pemeriksaan perkembangan anak, dan lain sebagainya. Lalu kiat-kiat dalam mengefisiensikan waktu pelaksanaan SD di TK. Untuk mengefisiensikan waktu pelaksanaan SD di TK ini perlu dibuat pengelompokan umur dan jadwal pemeriksaan yang terstruktur. Pada anak kurang 24 bulan, SD di TK dilakukan tiap 3 bulan sesuai jadwal. Adapun pada anak usia 24-72 bulan dilakukan setiap 6 bulan sekali. 6. Penguatan sistem informasi dalam menunjang pemantauan penerapan SD di TK. Semua kegiatan pemantauan pertumbuhan dan pemantauan perkembangan dicatat pada formulir deteksi dini tumbuh kembang anak, rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang, kohort bayi atau kohor anak balita, dan prasekolah, serta buku KIA. E. Peran PAUD dalam penerapan manajemen deteksi dini tumbuh kembang anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya, pada bab 1 pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwasanya pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini yang dilakukan di PAUD tercantum dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009. Menurut Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 mengenai standar perkembangan anak usia dini, lingkup perkembangan anak usia dini terbagi atas nilai-nilai agama, moral, motorik, termasuk motorik kasar dan halus, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.